Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Ini pertanyaan yang paling banyak ini, teman-teman ya. Paling banyak itu, ini makanan tipenya apa? Jadi kebingungan terhadap tipe makanan. Sebenarnya mempelajari makanan itu dengan mempelajari karakter dari makanan itu sendiri. Jadi kayak gini, ini ada kata kunci sebenarnya. Jadi di kuadran bawah itu terutama lembab, dingin, dan kering. Nanti kita ambil lembab dingin ya. Lembab dingin berarti lawannya adalah panas kering. Lembab dingin itu nanti dibagi dua, arahnya ke dingin dan arahnya ke lembab. Nah, apa yang membedakannya itu? Kalau arahnya ke dingin berarti unsur airnya lebih dominan. Contoh ya, contoh itu. Misalnya air kelapa, susu kedelai itu masuknya ke dingin. Tapi kalau melon sama semangka lah. Semangka itu unsur airnya lebih banyak daripada melon. Jadi kalau semangka itu masuknya ke dingin, lembab dingin di mana dinginnya lebih dominan. Tapi kalau melon itu lembab dingin dengan lembab lebih dominan. Bagaimana melihatnya? Coba Anda lihat ya, lihat ketika membusuk. Ketika melon itu membusuk dengan semangka. Nah, kalau semangka itu membusuk itu lendirnya sedikit, lebih banyak airnya. Tapi kalau melon lendirnya banyak. Nah, lendir ini dibentuk oleh kelembaban yang dominan. Sehingga ketika makanan yang sifatnya lembab, salah satu dulu zaman dulu untuk mencirikan rumah itu lembab atau kering adalah ketika barang yang sifatnya lembab itu kemudian mudah membusuk, berarti rumah itu lembab. Contoh dulu kalau nyimpan labu besar itu yang merah itu ya, yang kayak untuk Halloween itu. Nah, itu cara untuk melihat rumah itu lembab dan tidak, itu labu itu disimpan. Kalau dia awet berbulan-bulan berarti rumahnya kering, sirkulasi udaranya bagus. Tapi kalau dia kemudian cepat membusuk berarti dia lembab. Maka labu itu masuknya ke lembab. Caranya gimana? Coba Anda lihat labu ketika dia sudah direbus, kemudian dipegang dia lembek. Dan ketika dia membusuk berlendir. Semua yang lembab itu kebanyakan satu berlendir. Ya. Yang kedua bikin gigi kotor. Itu yang lembab. Khas, ciri khasnya. Anda makan pisang giginya kotor, itu berarti lembabnya tinggi. Ketika pisang masih muda, agak muda, gigi cepat kotor. Tapi ketika pisang sudah tua, makan giginya tidak kotor, berarti nilai kelembabnya berkurang. Tapi ketika pisang kemudian membusuk, dia menjadi lembek. Nah, lembek itu menunjukkan kelembaban. Tinggal nanti kadarnya masing-masing berbeda. Terus lihat lagi kelengkeng. Kelengkeng itu unsur airnya lebih sedikit. Jadi ketika dia membusuk, dia berlendir. Sudah manis berlendir. Nah, ini lembab. Itu sama. Terus lihat jeruk manis. Jeruk manis kalau membusuk dia berlendir. Tapi beda sama jeruk sankis atau jeruk nipis, dia tidak terlalu berlendir, maka nilai kelembapannya kurang, dia masuk kelompoknya ke dingin tapi kering. Nah, di sini nanti yang asam-asam itu dingin kering. Nah, poin yang dingin kering itu yang biasanya asam, cuka apel, kemudian apalagi itu asam Jawa, kemudian asam Jawa, cuka apel, terus jeruk, sepanjang jeruk yang asam-asam. Nah, kalau jeruk manis masuknya ke lembab. Nah, susu kalau diminum juga bikin kotor. Ya, ini juga menunjukkan kelembaban. Mau susu kambing, susu sapi, susu onta, susu kuda, semuanya lembab. Tinggal kadar kelembabannya yang berbeda. Yang paling lembab di antara susu itu adalah susu sapi, itu lembab sekali dan lebih dingin. Nah, yang agak kurang nilai kelembabannya dan hangat, kita bisa melihat dari makanannya. Sapi itu makannya di bawah, kalau kambing di atas, rambanan lah itu. Nah, itu dari makanan bisa dilihat dari
pola-pola susu yang dihasilkan. Makanya ibu hamil itu ketika melahirkan kemudian menyusui, susu itu tergantung kepada makan. Kalau ibu makannya yang pedas-pedas, bayinya diare. Kenapa? Yang dimakan akan membentuk ASI itu sendiri. Jadi kualitas asli itu, ASI itu tergantung kualitas makan ibunya, jenis makan ibunya. Itu harus dipahami. Kemudian onta karena makanannya itu daun kurma dan sebagainya di tempat yang kering, maka lebih paling hangat itu susu onta, lebih hangat lagi. Kenapa? Dia lebih panas karena dilihat dari pola makannya berbeda. Kalau yang ada di daerah kayak sapi yang di daerah dingin, itu susunya lebih dingin. Misalnya sapi apa itu yang New Zealand. Nah, nanti beda dengan sapi ongole, yang sapi dari India yang di daerahnya cenderung dia lebih panas. Itu nanti kualitas susunya berbeda. Itu. Jadi nilai kelembabannya berbeda. Ini harap dipahami. Terus buah-buahan hampir semuanya mengandung unsur air. Karena mengandung unsur air, sebagian besar mengandung unsur air, maka dia letaknya biasanya di lembab dengan lembabnya dominan, atau di lembab dingin dengan dinginnya lebih dominan, tergantung nanti unsur airnya dan bagaimana ketika dia membusuk. Tape ketan, tape apa itu ketika membusuk dia berlendir, tapi lendirnya menghasilkan gas panas itu, maka dia masuknya kepada lembab tapi arahnya ke panas itu. Maka tape ketan ketika dia suling menjadi minuman keras itu jadi lembab panas, maka kenanya hepatitis nanti yang akan muncul gejala panas di dalam livernya jadi keras itu, karena sifat asam atau sifat asam yang dibentuk itu akan membuat daging atau membuat liver itu menjadi lebih keras itu. Nah, kemudian yang lembab panas itu masuk ke daging. Jadi lembab panas itu arah kepanasannya lebih dominan atau arah ke lembabnya dominan. Kalau arah ke panas yang dominan itu kayak kurma, kalau buah kurma, ya. Kemudian daging-dagingan itu masuk kepada lembab di mana panasnya lebih dominan. Itu. Kemudian kalau masuk ke lembabnya dominan itu kayak durian. Nah, durian itu nanti dibagi lagi jenis duriannya. Itu nanti ada pembahasan lagi. Jadi paling tidak saya memberikan gambaran. Jadi lembab itu lembek, tapi kalau kadar airnya sedikit biasanya ini lembabnya lembab panas. Kayak kurma itu lembab panas, maka disebut di dalam kitabnya Ibnu Qayyim itu disebut panasnya level kedua. Kalau level 1 itu panas memang, tapi kalau panas lembab itu level kedua. Maka dikatakan terlalu banyak makan kurma, darah kita akan menjadi panas. Jadi mudah membusuk. Itu di kitab Ibnu Qayyim disebutkan seperti itu. Jadi makanya makan kurma tidak boleh terlalu banyak, makan daging tidak boleh berlebihan. Karena apa? Darah akan panas, kental dan mudah membusuk. Hingga cenderung nanti bikin bisul, mudah membuat bisul. Itu. Nah, kemudian ini lembab ya. Terus bagaimana dengan protein nabati kayak kacang-kacangan? Kacang-kacangan masuknya dia protein, tapi nilai lembab dinginnya, lembabnya lebih dominan. Jadi dia masuknya lembab panas, tapi cenderung ke lembabnya. Beda dengan protein hewani yang dia cenderung ke atas. Nanti protein hewani pun grade-nya beda antara daging sapi, apalagi sapi perah ya. Dia lebih dingin daripada sapi umum yang ada di Indonesia. Nanti daging kambing akan lebih panas. Kambing itu ada dua, yang kambing kambing kayak Jawa ya, kayak Etawa yang buntutnya naik ke atas, dan domba. Kalau domba dia lebih soft, lebih lemah karena dia makannya rumput yang ada di bawah. Nah, dagingnya nilai panasnya lebih kuat di kambingnya dibanding dombanya. Nah, itu level-levelan. Nah, level-levelan ini memang ada pelajaran sendiri, dan itu detail nanti di situ. Sebenarnya di kitab-kitab para ulama itu sudah dibahas, cuma nggak ada yang menerjemahkan, itu masalahnya di situ. Itu lembab, ini gambaran saja. Kemudian yang kering, panas kering itu rata-rata yang saya temui banyak itu bumbu.
kayak bumbu teh jalawang, kayu manis itu, kemudian jahe itu masuknya di panas kering itu, terus habas sauda, terus adas itu rata-rata panas kering. Karena apa? Dia untuk memasak sayuran biasanya. Kalau memasak sayuran nanti akan membuat sayuran itu menjadi berkurang nilai kelembabannya itu. Nah, kalau nanti bahan ini ketemu daging, biasanya supaya daging sudah panas lembab ya, terus dikasih rempah ini yang panas lembab. Nah, ini penetrannya, pelembabnya itu biasanya dikasih santan. Kalau nggak santan, susu. Coba lihat aja, bikin gulai supaya gulai itu tidak kemudian jadi terlalu kering, mah dipakai itu. Nah, kalau agak mau panas lagi, dia panas lagi tapi tidak ada pelembabnya, dibikin kayak tongseng. Itu biasanya nanti pelembabnya itu kecap, terus nanti daun-daunan kayak daun apa namanya itu, apa biasanya ada kopis ya. Nah, kopis itu pelembabnya, jadi nanti ada pelembabnya walaupun tidak terlalu banyak gitu. Nah, itu supaya apa, ini maksudnya ke lembab panas, digunakan pada dingin kering, kasus dingin kering. Kemudian kayak mie, tepung terigu dan sebagainya, itu akan membentuk lendir, membuat cairan yang di dalam tubuh kita jadi lengket. Contoh, satu tangkap itu roti tawar, ketika dimasukkan ke air, dia akan bisa menyerap setengah daripada air putih yang ada di gelas, setengahnya dia serap. Nah, kalau Anda bayangkan, Anda makan roti, kemudian sedikit minum air putih, maka dia akan menyerap cairan yang ada di lambung, dia akan menyerap cairan yang ada di usus. Maka ketika cairan itu bertemu dengan ini, coba bertemu dengan tepung, gorengan dan sebagainya, coba Anda lihat, tepung itu kalau ketemu dengan air dia akan menjadi lendir. Nah, itu akan menjadi lendir-lendir yang lengket, karena dia nyerap airnya, dinding lambung, dinding usus itu berkurang lendirnya.